Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sebelum pertemuan ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Hesti, perwakilan dari PT Rabani Asisa. Saya supervisor sales dan divisi marketing. Sebelumnya mohon maaf atas ketidakhadirannya pimpinan kami, yaitu pimpinan dari PT Rabani Asisa, Bapak Amri Gunawan, dikarenakan ada urusan mendadak yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dari itu, saya akan menggantikan beliau sebagai pembicara di sini. Walaupun dengan tidak adanya beliau, semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Oke, selanjutnya Rabani merupakan perusahaan garmen yang bergerak dalam retail, desain busana muslim dengan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Rabani berdiri di Bandung sejak tahun 1994. Yang merintis kegiatan promosinya hanya sebatas dari lewat mulut ke mulut, penyebaran brosur, penyebaran pamflet, ataupun leaflet. Rabani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia. Rabani mengeluarkan produk andalannya yaitu kerudung instan dan produk lainnya yang sudah dikembangkan. Contohnya Kenko, tunik, kastun, gamis, t-shirt muslimah, koko, kemeja koko, manset, serta perlengkapan lainnya seperti ciput atau inner kerudung, manset, dan aksesoris lainnya. Rabani mendirikan outlet busana muslim untuk memperkenalkan dan menjual busana muslim hasil desainnya sendiri. Keberadaan Rabani diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam syiar dan dakwah bagi para muslimah agar memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Contohnya, wanita yang menutup auratnya. Rabani ingin mengubah paradigma. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa wanita yang menggunakan busana muslim seperti gamis ataupun kerudung-kerudung dianggap itu wanita yang kampungan atau kuno. Untuk itu, Rabani ingin menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan busana muslim itu bisa menjadi yang modern dan terhormat serta tampil gaya yang trendy dan sesuai dengan syar'i. Rabani mendesain lebih stylish, trendy, fashionable. Dia mengikuti perkembangan zaman, sama halnya dengan fashion-fashion lainnya. Lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti ini. Anak sekolah zaman sekarang lebih banyak menggunakan kerudung instan dikarenakan jika ada pelajaran olahraga, banyak anak-anak SMA, SMP, atau SD bahkan menggunakan kerudung instan karena lebih luas, lebih nyaman digunakan, lebih bisa menutup bagian-bagian yang sudah seharusnya ditutup. Maka dari itu, kerudung instan Rabani marak di anak sekolahan. Rabani pun mengeluarkan gamis-gamis yang lebih menjangkau anak muda. Contohnya dengan memberikan warna-warna yang kalem. Anak zaman sekarang lebih menyukai warna-warna yang kalem. Contohnya seperti warna sage, warna putih tulang, warna mocha, warna avocado, bahkan ada warna latte, warna nude, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan busana muslim, namun tetap terlihat seperti fashionable. Anak muda zaman sekarang pasti memilihnya hal-hal busana yang dipakai itu lebih nyaman digunakan dan lebih trendy di kalangan masyarakat. Maka dari itu, Rabani mengeluarkan busana-busana yang dapat digunakan pula oleh anak muda pada zaman sekarang. Bahkan orang tua pun menggunakan Rabani. Adapun visi misi yang diterapkan di Rabani yaitu visi yang pertama, berjumpa dengan Allah di surga.
visi yang mulia, bukan? Lalu misi dibagi menjadi 3 misi yang Rabbani terapkan. Yang pertama, menjadi pabrik kerudung instan terbesar di dunia dan teratas dalam kualitas. Karena Rabbani mendahulukan kualitas bagi para konsumennya agar nyaman. Yang kedua, menjadi ikon mode syariah internasional. Yang ketiga ada mengkerudungkan dunia, agar dunia tahu bahwa orang yang berkerudung itu dapat tampil dengan trendy pula. Nilai-nilai dasar yang diterapkan oleh Rabbani yaitu sebagai seorang muslim atau muslimah, karyawan Rabbani harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syariah Islam, termasuk adab-adaban yang digunakan ketika bekerja harus sesuai dengan etika Islam. Yang kedua, mau berjihad, artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang ketiga, yaitu bekerja dengan itqan atau baik dan benar. Mengapa Rabbani menerapkan nilai-nilai dasar tersebut? Karena Rabbani mengedepankan syariat-syariat Islam. Jadi, setiap yang bekerja di perusahaan Rabbani harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Contohnya, adab itu lebih penting daripada apapun. Karena setiap orang yang beradab sudah dipastikan dia akan diterima di mana saja. Yang kedua, mau berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, karena fitrahnya manusia itu harus emang benar-benar bersungguh-sungguh. Jika kita berada di jalan Allah, sudah pasti akan lancar dalam segalanya. Yang ketiga, bekerja dengan baik dan benar. Selanjutnya, keunggulan-keunggulan yang Rabbani keluarkan produk-produknya, yaitu sudah pasti yang pertama, yaitu bahannya yang berkualitas. Rabbani memang sengaja membuat produk yang bagus sehingga menggunakan material dan bahan-bahan yang berkualitas. Sehingga bukan halnya yang mengherankan jika seandainya sekali beli produk tersebut nantinya dapat dipakai sampai bertahun-tahun tanpa harus berganti dengan yang baru, bisa lebih awet, lebih berhemat ya. Beli sekali bisa terpakainya hingga bertahun-tahun. Kedua, yaitu nyaman digunakan. Karena kenyamanan konsumen itu didahulukan bagi kami. Jika konsumen tersebut nyaman, otomatis dia akan balik lagi untuk merepeat ulang orderannya. Nyaman digunakan kembali lagi pada poin sebelumnya, karena bahan yang dipakai untuk pembuatannya berkualitas, hal ini secara langsung akan memberikan kenyamanan bagi penggunanya atau bagi pemakainya. Bahannya dikenal adem serta memiliki kemampuan di dalam menyerap keringat, sehingga terasa nyaman dipakai pada saat siang hari ataupun panas juga. Seperti tadi contohnya orang yang sedang berolahraga menggunakan Rabbani, karena Rabbani bahannya bisa menyerap keringat. Yang ketiga yaitu cocok di segala usia. Memang Rabbani ini sendiri mengeluarkan produk hijab yang cukup bervariatif, mulai dari diantaranya ditunjukkan untuk anak-anak sampai dengan orang dewasa. Intinya memang segala usia dapat menggunakan jilbab keluaran dari Rabbani ini. Yang keempat, modelnya beragam. Anda dapat melihat-lihat sendiri di pasaran. Bahkan memang untuk model yang mereka keluarkan selalu upgrade dari waktu ke waktu. Ada jenis Rabbani Livi, Innov, kerudung anak, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen sendiri tidak akan bosan, bisa pilih-pilih produk yang paling sesuai dengan selera mereka. Dan tidak harus berganti ke merek lain ya, karena Rabbani sudah menyediakan berbagai pilihan yang dapat sehingga konsumen tuh bisa memilih-milih sendiri. Yang kelima, cocok dipakai untuk berbagai jenis acara. Mengingat modelnya yang sangat beragam serta kekinian, maka tak dapat dipungkiri jika seandainya jilbab yang satu ini juga dapat dikenakan untuk berbagai acara. Contohnya acara resmi, acara non-resmi, misalnya mau kumpul-kumpul sama teman, kumpul-kumpul sama keluarga, atau acara rapat sekalipun bisa menggunakan hijab Rabbani, karena hijab Rabbani ini cocok dipakai dalam segala acara. Lalu selanjutnya ada harga yang terjangkau.
Meskipun bisa dikatakan dengan jilbab yang branded dengan brand lokal, namun jika seandainya berbicara mengenai harganya sendiri, jilbab Rabani ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan brand-brand hijab lainnya. Sehingga nantinya Anda bisa tampil gaya tanpa harus menguras isi kantong. Udah harganya terjangkau, nyaman dipakai, kualitasnya bagus. Kenapa harus pilih yang lain? Kalau Rabani pun bisa. Materi sudah cukup sampai di sini. Besar harapan kami semoga Bapak dan Ibu berminat untuk bekerja sama atau berinvestasi di PT Rabani Asisa ini. Yang sudah Bapak atau Ibu ketahui mengenai peluang-peluang, kelebihan serta pemasarannya. Jika Bapak dan Ibu berminat untuk bekerja sama, bisa menghubungi nomor atau email yang sudah tertera di proposal. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu sekalian apabila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak atau Ibu. Semoga silaturahmi kita terus berjalan dengan lancar. Sebelum itu ada kata-kata motivasi yang selalu saya pegang sampai saat ini, yaitu jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.